Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will study about, let's see, future tense or will be going to. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menggunakan format kalimat masa depan atau yang menggunakan will, bahkan to be going to. Let's begin. Okay, the first one, we have to know the definition of future tense. Kita harus tahu dulu definisinya bahwa future tense itu we use it to express or to show a future action, untuk menemukan atau menunjukkan kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan. And then we have here the form atau format kalimat. If we want to have to use will infinitive, we supposed to make an order like subject and then will infinitive. Jadi gunakan dulu subjek, kata ganti orangnya, kemudian will, kemudian kata kerjanya. Jadi contoh kalimatnya itu misalnya I will go home. Nah kalau kalimat negatifnya atau penyangkalannya itu menggunakan not dan di belakang will. Jadi I will not go home. Kemudian kalau format bertanya, will dulu, baru subjek, baru infinitive atau kata kerjanya. Will I go home? Nah itu yang menggunakan will. Sekarang kalau yang menggunakan be, going to, infinitive. Nah, tentukan dulu subjeknya. Jangan sampai salah menentukan objek. Jadi misalnya I dengan am, you dengan are. Nah, jadi kalau yang tadi I will go home, kalau format menggunakan be going to menjadi I, to be-nya adalah am going to go home. Nah, itu format kalimatnya. Don't forget about it ya. You may use will or you may use to be going to. And then next we have here the function. Kapan kita menggunakan future yang format will atau be going to? Nah, itu we use them if we want to make a prediction. Kalau kita akan membuat satu ramalan. Nah, jadi bukan ramalan dalam arti di sini ramalan itu masa depan, di perkiraan masa depan ya. Misalnya I will go to study tomorrow. Nah, itu satu kemungkinan yang akan terjadi. Itu menggunakan will. I think your cholesterol will go up in a little bit. Karena makannya misalnya yang manis-manis atau yang enak-enak, yang lemak-lemak. So you can see, I think your cholesterol will go up a little bit. Nah, ini juga sama, penggunaannya juga dalam format to be going to juga sama ya, fungsinya untuk meramal. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah to express an instant decision. Jadi maksudnya yang keputusan yang saat itu diambil. Misalnya someone knocking the door, I will open up. Nah, itu I will open up itu adalah instant decision. Jadi keputusan yang dibawa atau diambil secara dadakan. Nah, itu menggunakan will. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fungsinya untuk menyatakan janji. Misalnya, I promise I will see you tomorrow. Karena saya janji benar saya akan ketemu besok. I will see you tomorrow. Nah, itu adalah tiga functions of how to use will or be going to, ya. And then going to atau future ini juga, ini contoh kalimatnya. I will travel to Japan next year. Itu decision. Atau format yang kedua barusan. I'm sorry. Let's see. Wait a minute. Nah, and then here I am going to study.
I'm going to study to the German. Nah, itu juga sama plan. Nah, ini contoh kalimat yang gak lain adalah I will probably go to Italy next summer. Nah, I am going to fly to Italy next Saturday. Ya, nah ini adalah bisa digunakan secara interchangeably atau maksudnya bisa digunakan secara acak, bisa dua-duanya sebetulnya ya. Nah, sekarang kalau ini afirmatif kalimat positifnya, I will travel to Madrid. Negatif, interrogatif atau kalimat tanyanya, will you travel by bus? Or negatifnya, I will not. Or disingkatnya, I want. I want travel. Nah, ini adalah bentuk contoh-contoh kalimat yang menggunakan form ya atau formula atau urutan-urutannya. Rumus bisa juga diartikan. Nah, ini yang menggunakan will saja. Misalnya yang pertama itu adalah keputusan yang mendadak. Oke, I see you on Friday. Nah, atau yang kedua itu fungsinya untuk tadi itu meramal atau perkiraan besar itu ya yang akan terjadi. Misalnya, it will rain in the evening. Kemungkinan tuh nanti malam hujan karena biasanya begitu. Nah, itu jadi menggunakan will. Nah, yang ketiga yang tadi sudah disebutkan, nah fungsi yang ketiga itu adalah promise, janji. Don't worry, I'll go and buy some food for you. Nggak usah khawatir, saya akan belikan kamu makanan. Nah, kemudian ini yang going to juga sama, I am going to. Kalau kalimat tanyanya tuh to be dulu. Are you going to? Dan kalau negatif, I am not going to. Ya. Jadi simpanlah not di belakang to be. Ya. And then, nah ini penggunaan daripada going to itu sama seperti yang tadi adalah perbedaannya ya dengan will. Kalau yang going to itu yang pertama adalah rencana. Kalau tadi itu adalah keputusan mendadak dari will. Kalau yang ini adalah rencana, maksud. I am going to buy a new laptop computer next week. Minggu depan saya akan beli. Nah, itu adalah rencana. Kemudian yang kedua, prediction. Itu berarti kemungkinan yang besar juga. Look at that car. It is going to crash into a lamp post. Lihat, itu mobilnya kayaknya akan tabrakan deh gitu ya, crash, akan menabrak gitu loh. Nah, itu prediksi. Nah, kemudian ekspresi-ekspresi waktu atau clue-nya atau yang disebut dengan time expression, waktu-waktu yang sering, kata-kata yang menunjukkan waktu itu ada tomorrow, ada next week, next month, next year, ya, something like that. Okay, I hope you do really understand about future simple by using will and to be going to. I hope you can take this lesson. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.